ya. Jadi jangan lupa bahwa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, ya. Jadi hakikatnya memang demikian. Jadi orang manusia ini punya ilmu karena diajarkan oleh Allah, ya. Jadi kita penting dalam kajian-kajian kita untuk melihatnya dari apa yang disebut dengan Islamic worldview, ya, cara pandang Islam, ya. Tidak boleh melepas hal ini, ya, nanti kita bisa salah pandang, ya, sesuatu yang dibolehkan nanti menjadi tidak boleh, ya, sesuatu yang tidak boleh kita pikir boleh gitu. Jadi frame pemandangan itu disebut dengan Islamic worldview, cara pandang Islam, ya. Nah, karena kita yakin bahwa ilmu itu dari Allah, ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, jadi ini kan kejadiannya disebut dengan outbreak, ya. Itu kira-kira kita kenal dulu sedikit coronavirus itu apa sih? Dia merupakan satu, kalau dalam virus itu ada namanya family, ya. Ada kelompok virus. Sebenarnya kelompok virus itu banyak, ya. Virus itu aja berjenis-jenis, ya. Yang menyebabkan penyakit, ya, mulai dari yang ringan, ya, seperti common cold, flu, ya, pilek, ya, influenza, ya, sampai ada beberapa strain yang kemarin itu membuat satu kondisi yang berat, ya. Jadi ada yang disebut dengan kemarin itu MERS, ya, Middle East Respiratory Syndrome, ada yang SARS, Severe Acute Respiratory Syndrome. Ini ada dua kejadian paling tidak, ya, yang sebelumnya membuat semacam wabah. Tapi yang terakhir ini, permulaan diberi nama novel coronavirus, karena novelnya artinya baru, belum diberi nama. Belakangan WHO memberi namanya COVID-19, ya, artinya coronavirus disease tahun 2019, ya. Jadi strainnya ini hampir sama dengan strain itu. Kita bisa bagaimana cemasnya orang-orang ini yang berada di lingkungan wabah, ya. Ini di dataran Cina, ya. Di Cina mainline itu lihat wajah-wajah mereka yang sangat khawatir, ya, karena waktu itu penyebarannya begitu cepat dan angka kematiannya juga relatif tinggi, ya. Tapi sekarang ini trennya sudah alhamdulillah berubah, ya. Sudah lebih tidak seganas waktu pertama itu, ya. Ini data terakhir yang saya ambil dari kompas.com, ya. Ini hari ini, ya, per tanggal kemarin tanggal 7 bulan 3, ya. Dikonfirmasi, bayangkan, dari satu negara di Cina tahun 2019 akhir, ya, Desember, sekarang 90 negara, ya. Jadi ini yang disebut dengan bukan lagi epidemik tapi sudah pandemis, ya. Sudah banyak sekali negara yang terjangkiti, ya. Dan jumlah yang terjangkit sudah lebih 100.000, ya. Mungkin sudah 105.000 hari ini, ya. Sudah 105.000, ya. Dan 101 ini kemarin, ya, jumlah. Tapi alhamdulillah juga angka kesembuhannya juga sudah tinggi, ya. Jadi sudah 55.000. Sebenarnya menurut pakar-pakar kesehatan yang mengkaji virus ini, itu yang angka kematiannya sekitar 2-3%, ya. Kemudian 15% itu berat, tapi 82% itu moderate, 82% itu cenderung sembuh, ya. Ini yang alhamdulillah suatu yang mungkin kita berharap selalu kita tidak masuk yang 82, ya. Kalaupun ada di Indonesia, mudah-mudahan yang 82 ini aja, tidak banyak. Angka kesembuhannya semakin meningkat, ya. Kemudian kematian yang tercatat sudah 3.460, jadi sekitar 3%, ya. Nah, ini penting kita ketahui juga perbedaan bakteri dan virus, ya. Kita sering mendengar orang kena infeksi, ya. Sebenarnya apa sih bedanya, ya, bakteri, infeksi bakteri dan infeksi virus, ya. Dan virus itu apa, ya? Virus itu adalah mikroorganisme, ya. Mikroorganisme yang ukurannya sangat kecil, ya. Yang pertama dari segi ukuran, ya. Biasanya dilambangkan seperti begini nih. Kalau virus digambarkan bulat dengan ada ini corona, ini ada crownnya, ya. Ada seperti mahkota. Kalau
bakteri digambarkan seperti ini ya, lebih digambarkan panjang atau melengkung seperti ini ya. Ini ukurannya 20 sampai 400 nanometer. Nanometer itu adalah 10 pangkat min 6 ya. Nanometer itu 10 pangkat min 6 milimeter ya. Jadi kalau kita lihat milimeter ya, di penggaris itu ada 1 senti ya. 1 sentimeter itu 10 milimeter ya. Kan kecil sekali milimeter itu, kecil. Tapi kalau ukuran virus itu, dia itu per sejuta. 10 pangkat min 6 itu per sejuta ya. Per sejuta milimeter ya. Jadi tidak mungkin dilihat dengan mata telanjang. Pakai mikroskop biasa pun ya, mikroskop cahaya mikroskop biasa itu juga nggak kelihatan. Kalau bakteri yang ukurannya sekitar 1000 nanometer lebih, itu bisa dilihat dengan mikroskop biasa ya. Jadi virus itu bisa dilihat dengan elektron mikroskop ya. Elektron mikroskop itu peralatan canggih yang bisa membesarkan sampai 2 juta kali pembesaran. Itu yang pertama ya, dari segi ukuran. Kemudian cara berkembang ya, bakteri itu dapat hidup dalam situasi ekstrim ya, panas, dingin, limbah dan lain sebagainya. Jadi di tempat terbuka seperti ini bakteri bisa hidup. Ada jenis bakteri, bahkan ada namanya bakteri tahan asam ya, seperti pada tuberkulosis ya, pada kusta dan lain sebagainya ya. Tapi kalau virus, dia hanya hidup menempel pada organisme hidup. Jadi kalau dia di luar begini, tidak dalam sel, organisme sel, dia akan mati dalam beberapa jam. Jadi alhamdulillah, insya Allah Allah membuat seperti itu ya, sehingga walaupun penyebarannya cepat, tapi dia tidak bisa bertahan lama ya di tempat-tempat terbuka, apalagi panas ya, itu akan mudah membuat virus itu mati ya. Nah, kemudian perbedaannya lagi, virus ini umumnya menyebabkan penyakit ya. Jadi hampir semua virus itu menyebabkan penyakitnya. Tapi kalau bakteri itu banyak bakteri yang baik ya, yang membantu misalnya di pencernaan kita ya. Di rongga mulut, di pencernaan itu banyak bakteri-bakteri baik yang membantu proses pencernaan ya. Jadi oleh karena itu kita misalnya kenapa hati-hati menggunakan antibiotik, karena antibiotik di samping membunuh bakteri yang berbahaya ya, yang menyebabkan patogen, dia juga membunuh bakteri-bakteri yang membantu proses metabolisme tubuh ya. Jadi hati-hati dalam menggunakan antibiotik. Ini juga bedanya lagi, kalau bakteri itu stabil ya, dengan proses penyembuhannya jelas diatasi dengan antibiotik ya. Tapi kalau virus dia cepat ya, penyembuhannya kurang jelas, tidak bisa diobati dengan antibiotik. Jadi kalau orang infeksi virus jangan dikasih antibiotik ya. Ada penelitian-penelitian yang menyebutkan bahwa dengan vaksin maka akan terjadi kekebalan dalam tubuh orang sehingga dia tidak terkena oleh virus yang sama pada waktu berikutnya. Nah, kalau bakteri itu hanya 1% yang menyebabkan penyakit ya. Jadi banyak sekali bakteri itu yang bermanfaat ya. Nah, ini yang juga agak menyulitkan adalah sulit untuk menentukan suatu gejala apakah penyebabnya infeksi bakteri atau virus ya. Kenapa virus corona ini deteksinya sulit, mahal ya. Jadi menurut apa yang dikatakan oleh para pakar, untuk mengetes satu orang itu biayanya lebih kurang 1 juta rupiah ya. Jadi sekarang ini virus ini udah sampai di Amerika saja kewalahan ya, untuk tes ini ya. Nah, ini contoh gambar lainnya ya. Virus hanya bisa hidup dan memperbaiki diri jika ia berada di sel makhluk ya. Nah, ini virus nih yang warna orange ya. Kalau dia masuk kemari, dia baru hidup ya, baru berkembang di sel makhluk hidup, sel hewan atau sel tubuh manusia. Kalau bakteri tanpa masuk ke sini pun dia tetap hidup ya. Nah ya, virus itu bisa dikristalkan ya, untuk nanti diambil bagaimana ekstrak dan bentuknya ya. Nah, virus itu tidak memiliki sel. Nah, kalau ini kan ada selnya bakteri ini ya, ada inti sel ya, ada soma ya,
ada organ-organ sel yang biasa ya, ada plasma ya. Tapi kalau bakteri itu enggak, dia hanya terdiri dari asam nukleat ya, itu RNA atau DNA ya. Kemudian virus memperbanyak diri membutuhkan asam nukleatnya saja, jadi dia terjadi replikasi virus. Kalau sudah masuk dia bisa replikasi di dalam tubuh ya. Ini ukurannya tadi sudah kita bahas ya, antara 20 nanometer sampai 300 nanometer. Nah, virus juga dibentuk oleh partikel virion. Kalau dia belum hidup di luar disebut dengan virion. Ya, disebut dengan virion. Ini perbandingan kira-kira bentuknya ya. Yang kuning ini virus, yang biru ini adalah bakteri. Dan virus ini bisa menginfeksi bakteri. Ya. Nah, ini kalau kita bandingkan dengan makhluk-makhluk hidup kecil lainnya ya. Apa beda bakteri? Ini jamur. Ya, ini ganggang, alga, ya. Ini virus, ya. Strukturnya berbeda-beda, ya. Kalau virus itu aseluler, nggak ada selnya dia, bukan berbentuk sel hidup, ya. Karena itu ada juga yang mempertanyakan apakah bakteri ini makhluk hidup atau materi biasa. Kemudian cara mendapatkan makanan juga, ya. Kalau virus ini tidak membutuhkan makanan karena dia tidak hidup di luar tubuh. Kalau dia masuk baru dia melakukan sintesa pada sel yang dia masuki ya. Ini alat geraknya ya. Kalau bakteri itu ada flagel, fungi tidak ada, alga ada flagel ya. Virus juga tidak ada. Ini nomenklaturnya ya, masuk kemana dia. Jadi per definisi virus adalah mikroorganisme patogen yang menginfeksi sel makhluk hidup ya. Hanya dapat bereplikasi dalam sel ya. Dia tidak punya perlengkapan seluler. Semua bentuk kehidupan dapat diinfeksi oleh virus, mulai dari hewan, tumbuhan hingga bakteri ya. Seperti virus corona ini juga mulanya kan dia adalah strain virus yang hidup di binatang ya. Diperkirakan dari kelelawar ya. Kalau yang dulu sebelum ini SARS itu katanya dari musang ya. Kalau MERS yang di Timur Tengah, ya, Middle East, ya, respiratory syndrome itu sempat tumbuh di onta, ya, yang walaupun sebelum katanya berasal dari musang juga. Nah, jadi sejarahnya virus ini sudah lama sekali, ya, sudah diketahui sejak zaman sebelum Masehi, ya. Jadi para peneliti sejarah itu menyebutkan bahwa di zaman Mesir kuno, bayangin, ya, sudah ada penyakit poliomielitis ya, dan bahkan disebutkan bahwa Raja Firaun Ramses V meninggal pada tahun 1190 sebelum Masehi, dipercaya meninggal karena terserang virus smallpox ya. Ini semacam virus cacar yang waktu itu sangat berbahaya. Nah, virus ini juga biasanya punya target organ ya. Virus yang menyebabkan selesma itu hidup di saluran pernafasan ya. Jadi batuk pilek itu virus yang hidup di saluran pencernaan, mulai dari tenggorokan ya, terus saluran pernafasan, trakea, paru dan seterusnya ya. Nah, terus ada lagi virus campak misalnya ya. Virus campak infeksinya di kulit. Nah, begitu dia ya, di organ kulit, kemerah-merahan. Hepatitis menginfeksi hati, ya. Jadi dia bisa memilih organ. Ya. Ada lagi jenis yang hidupnya di saraf, seperti virus rabies, ya. Di saraf. Ya. Nah, kemudian ada lagi virus ini yang sangat menghebohkan juga dulu, sampai sekarang juga tidak ada obatnya, ya, kecuali memperlama ya masa penyembuhannya, pensakitan itu, yaitu penyakit AIDS, ya, sehingga ini kan nama yang baru ya, sebenarnya ini bukan nama tapi acquired immune deficiency syndrome ya. AIDS ini menyerang sel darah putih ya, jadi orang HIV atau AIDS itu ya, kondisinya adalah daya tahan tubuhnya yang sangat lemah ya, jadi mudah kena TBC ya, infeksi jamur dan lain sebagainya. Nah ya, jadi kalau dalam pandangan kita ya, kita melihat bahwa ini adalah sesuatu yang luar biasa yang
ilmu pengetahuan tidak bisa menjelaskan itu, ya. Ya, kita harus kembali kepada pencipta, ya. Dalam pandangan Islam, virus itu adalah makhluk Allah, pasti, ya. Dia makhluk Allah yang Allah katakan yusabbihu ma fis samawati wal ard, ya. Selalu bertasbih kepada Allah, ya. Semua makhluk ini, ya. Dan virus adalah pasti makhluk yang patuh kepada Allah, ya. Nah, jadi kita melihat bahwa pada kondisi-kondisi di mana ilmu pengetahuan itu tidak bisa menjawab pertanyaan kenapa, ya. Ilmu pengetahuan bisa mengetahui ada jasad relik namanya virus, ya. Tapi kenapa virus bisa berubah dari binatang kok ke manusia, terus bisa milih organ, ya, hanya di pencernaan, hanya di di pernafasan, ada yang nyerang liver, hepatitis, ada yang menyerang organ ketahanan tubuh, itu, ya, nggak bisa dijawab oleh ilmu pengetahuan, ya. Nah, ini penjelasan lain lagi bahwa coronavirus itu banyak jenisnya, ya. Ada 7 coronavirus yang telah diidentifikasi, ya, dengan nama-nama H coronavirus 229, ya. Ini yang diberi nama, ini yang kena memberikan kesan wabah waktu itu, SARS, MERS, dan COVID, ya. Yang pertama sekali terjadi di kota Wuhan, Tiongkok pada Desember 2019, ya. Dan penyebarannya sekarang sudah lebih dari 100.000. Ya, di gambaran skematiknya seperti ini kira-kira, ya. Virus itu ada crown-nya, ya, ada crown, karena itu disebut corona, ya. Jadi kalau COVID ini penyebabnya adalah virus corona, kemudian bagaimana dia berpindah, ya, itu penularannya lewat percikan air liur pengidap batuk atau bersin, ya. Jadi sekarang ini, tapi alhamdulillah sih di Indonesia kasusnya baru 2 yang positif, ya. Kemarin nambah 2 lagi, ya. Baru 4. Yang 2 pertama pun itu kondisinya baik-baik saja, ya. Mungkin dalam beberapa hari ke depan akan sembuh, ya. Jadi belum diketahui ada kasus kematian, ya, yang pasti karena coronavirus di Indonesia. Ya, walaupun ada beberapa pasien yang dipantau dalam pemantauan, ya, dalam pemantauan, masih dalam pemeriksaan, tapi belum dipastikan. Ya, kita bermohon, tentu kita berdoa bahwa penyakit ini tidak menyebar, ya, di negara kita, dan kita harus berperan untuk, ya, sama-sama menjaga, ya. Sekarang banyak sekali himbauan, banyak sekali anjuran-anjuran untuk hidup sehat, untuk bagi orang yang sakit untuk tidak menjaga dirinya, ya, menjaga daya tahan tubuh dan lain sebagainya, ya. Jadi ini misalnya, ya, batuk dan bersin, ya, ada adab-adab batuk, ya. Batuk juga ada adabnya, ya. Adabnya misalnya sediakan tisu atau, ya, apapun lah, ya, untuk menutup, ya. Lebih bagus lagi kalau orang sakit itu pakai masker, ya. Jadi yang pakai masker itu sebenarnya bukan orang sehat, ya. Orang sakit yang mestinya pakai masker, dan dia mudah-mudahan bukan coronavirus sekalipun, tapi jagalah, ya, supaya tidak menularkan kepada orang lain, ya. Kalau tidak terlalu penting, istirahat saja di rumah, ya. Mengkonsumsi makanan yang sehat, ya, mengkonsumsi bahan-bahan sederhana yang ada di lingkungan kita, ya, yang misalnya dari herbal saja, ya, banyak sekarang ini, ya. Dan ada seperti jahe, ya, seperti saya dengar harga jahe merah juga sudah naik banget sekarang, ya. Jahe, kemudian kunyit, ya, serai, dan lain sebagainya. Itu bahan-bahan alami yang Allah ciptakan di sekitar kita untuk bisa menyehatkan kita, insya Allah. Kemudian ini, ya, menyentuh tangan dan wajah orang yang terinfeksi. Jadi orang yang lagi flu pun, atau kita misalnya khawatir berada dekat dengan orang yang pernah bersalaman, atau dekat dengan orang yang batuk dan lain sebagainya, sebaiknya kita tidak sering-sering mengambil tangan kita ini untuk membasuh muka, ya, apalagi memegang-megang mulut, rongga mulut, hidung, mata, ya, karena itu adalah mukosa yang mungkin virus bisa masuk lewat tempat-tempat tersebut, ya. Jadi usahakan selalu meyakini tangan kita bersih, ya. Tangan kita bersih, ya. Ini
namanya, cuci tangan dengan sabun, ya itu adalah suatu apa namanya anjuran yang bisa membersihkan tangan kita dari kemungkinan bakteri ataupun virus. Ya. Bagi kaum muslimin tentunya sangat terbantu dengan wudhu, ya. Dengan wudhu, ya wudhu itu luar biasa ya, dengan membersihkan itu mudah-mudahan segala kotoran-kotoran yang ada dalam tubuh kita akan bersih. Ya. Nah ini juga penting ya, apa bedanya ya gejala virus biasa pada selesma, influenza, dan COVID atau coronavirus ya. Ini sama-sama jenisnya virus corona ya, hampir sama. Ini yang bikin kita agak sulit ya, hampir sama gejala dengan flu, batuk ya, common cold ya, itu juga hampir sama ya. Cuman nanti perbedaannya yang ya ini kan gejala biasa ya, nyeri tenggorokan, meriang, batuk, ya hidung mampet ya. Kemudian ada yang dilihat belakangan ini adalah tentang diare ya, orang-orang dengan corona ini sampai mengganggu pencernaan, sistem pencernaan ya. Kemudian pada kasus yang berat terjadi sesak nafas ya. Jadi hati-hati kalau sesak nafas, ini berarti menyerang organ yang lebih jauh lagi, yaitu paru-paru ya. Bisa terjadi pneumonia. Ini yang menyebabkan pada orang-orang yang rentan ya, bisa menyebabkan kasus yang fatal. Nah ini secara mudah ya, digambarkan apa itu gejalanya ya, yaitu demam ya. Ini yang berat tuh ada gangguan pernafasan, bernafas ya, batuk ya. Nah ini kalau dia menyerang sistem pernafasan ya adalah ya bersin ya, hidung berair ya, nyeri tenggorok ya, batuk kering ya, dan sulit bernafas, demam, lemas ya. Ini bisa juga sampai mengganggu organ-organ lain ya, apakah pencernaan, ginjal, atau sistem sirkulasi darah. Nah ini perpindahannya adalah person to person melewat yang kita sebutkan tadi ya, yaitu batuk dan bersin. Hati-hati di tempat-tempat ramai ya, jadi transportasi publik seperti bis ya, kemudian angkutan-angkutan umum ya. Karena itu kita upayakan seperti yang dikatakan tadi, supaya tangan kita bersih ya, jangan menguncek-uncek mata ataupun hidung atau mulut ya. Dan sebaiknya kita juga menyiapkan apa namanya pembersih ya, untuk desinfektan yang bisa kita bawa selalu ya. Jadi masa inkubasinya itu dikatakan antara 2 sampai 14 hari ya, baru masa inkubasi adalah mulai seorang itu kena sampai timbul gejala-gejala dari penyakit tersebut. Nah ini satu hal yang penting yang ingin saya sampaikan, bahwa dalam kita, dalam pedoman dalam umat Islamnya ada yang disebut dengan istinsak. Istinsak itu adalah salah satu sunnah yang sangat dianjurkan ketika berwudu ya. Jadi berwudu itu sesuai dengan sunnah ya, menyapu tangan, memasukkan air berkumur-kumur, dan sekaligus istinsak. Jadi istinsak itu menghirup air ke hidung sampai ke dalam ya, sampai terasa ke pangkal hidung ya. Kemudian dikeluarkan lagi ya, minimal 3 kali ya. Ini banyak penelitian-penelitian di luar negeri yang menyebutkan orang yang melakukan istinsak ini biasanya akan terbebas dari penyakit rinitis ya, infeksi hidung, saluran pernafasan ya, sampai sinusitis juga sekalipun ya. Ada penelitian yang menyebutkan hal tersebut. Jadi rajin-rajinlah beristinsak ya, apalagi kalau pagi hari juga ya. Dalam riwayat dikatakan Rasulullah menganjurkan demikian, karena dikatakan bahwa setan itu suka berdiam ya di rongga hidung ya. Jadi sampai dikatakan ini adalah mukjizat al-istinsar, mukjizat, sesuatu yang luar biasa yang didapat dari ibadah
ya wudhu di dalam Islam. Ini cara mudah sebenarnya. Selalulah beristinsyak, jangan lupa ya setiap berwudhu. Ini data-data yang lama, masih 31.000 ya, kira-kira belum sebulan sekarang udah 100.000 lebih ya. Pengobatan sebenarnya karena virus itu bukan bakteri, tidak ada antibiotik, sebenarnya tidak ada obat khusus ya. Walaupun dikatakan ada penemuan obat, itu masih butuh kajian ya. Jadi yang paling penting adalah menjaga daya tahan ya, daya tahan tubuh kita supaya kuat ya, karena virusnya akan mati oleh sistem pertahanan tubuh kita ya. Sel-sel darah putih kita akan menangkap dan membunuh virus tersebut ya. Karena itu kalau ada orang batuk pilek pun ya, di sekitar kita tidak semua akan tertular. Kalaupun ada yang tertular, dia akan cepat sembuh, ya, tidak menjadi gejala-gejala yang berat karena daya tahan tubuhnya yang baik. Ya. Jadi menjaga daya tahan tubuh yang baik adalah dengan pola hidup sehat, ya, mengkonsumsi makanan-makanan yang alami, ya, yang berasal dari alam, yang tidak berasal dari rekayasa genetik, ya, bukan hasil olahan yang bahan-bahan yang tidak baik ya, kimia-kimia, bahkan ada yang berbahaya ya. Jadi cobalah mengkonsumsi makanan-makanan yang ada di alam ya, seperti buah-buahan ya, sayur-sayuran yang segar ya, sayur-sayuran yang mengandung enzim yang banyak dan cukup dibutuhkan ya. Buah-buahan itu akan meningkatkan daya tahan tubuh. Protein ya yang sehat juga ya, tentu dengan mengurangi karbohidrat ya, ataupun zat-zat yang mengandung gluten dan lain sebagainya ya, yang justru akan membuat daya tahan tubuh kita menurun ya. Seperti gula pasir ya, itu adalah makanan-makanan yang bukan berasal, tidak, sudah merupakan sintetis ya, dan menyebabkan justru peradangan di dalam tubuh. Jadi permulaannya dianjurkan seperti itu, simptomatis ya, mengurangi nyeri, silakan apa yang bisa digunakan untuk menurunkan panas ya. Tidak ada obat yang khusus ya. Mandi air hangat ya silakan, ya. Istirahat yang cukup, perbanyak asupan cairan tubuh ya. Nah, ini boleh ditambah dengan infus water misalnya ya, bukan air biasa tapi air dengan buah-buah yang dilarutkan di air tersebut ya. Nah, tentu anjuran berobat sebagaimana yang dikatakan tadi oleh pengantar dalam acara ini. Nah, pencegahan juga ini penting ya. Kalau sampai saat ini tidak ada vaksin yang ditemukan untuk mencegah infeksi corona. Baru ada wacana-wacana yang katakan ada yang ingin menemukan ya, dalam waktu beberapa bulan ke depan. Tapi sampai saat sekarang ini belum ada ya. Hal itu adalah tadi menjaga kebersihan, hand hygiene, kebersihan di sekitar ya. Jadi hindari menyentuh, misalnya kalau naik tangga ya di tempat-tempat umum, jangan selalu memegang rail tangga itu, karena itu sudah ribuan orang memegang tersebut ya. Kalau bisa naik tangga nggak usah pegangan ya nggak apa-apa, atau memegang tempat-tempat yang tidak biasa dipegang orang ya. Misalnya tangga itu ada pegangan, di bawahnya ada teralis, boleh megang teralis itu ya. Jadi apakah di lift atau dimanapun ya, upayakan sesedikit mungkin kita bersentuhan dengan alat-alat yang bisa menularkan ya. Nah, membersihkan bahan-bahan steril permukaan benda yang sering digunakan, termasuk handphone ya. Handphone juga harus kita yakinin bersih ya. Tutup mulut kalau bersin ataupun batuk ya, kalau lagi sakit istirahat. Nah, masker ini ya, seperti dikatakan tadi, jangan disalah tafsirkan sampai kemarin itu harga masker itu sampai berpuluh-puluh kali lipat ya harganya, sampai sekarang mudah-mudahan pemerintah sudah turun tangan sehingga tidak menjadi komoditas yang sangat mahal. Nah, ini ada gambaran yang salah tentang mitos dan fakta dari virus ini ya. Antibiotik tidak efektif, jadi tidak perlu antibiotik ya.
Karena antibiotik itu bisa digunakan untuk bakteri, ya bukan virus.